Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Sebelum kita mulai aktivitas kita di kesempatan pagi hari ini, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimudahkan, dilancarkan segala aktivitas kita. Mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tak terasa bahwa hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Di pertemuan yang ke-11 ini, kita akan sama-sama belajar materi mempresentasikan karya desain. Di pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang banyak aktivitas ya. Nah, di antaranya adalah kita sudah belajar mulai dari membuat desain brief, kemudian sampai dengan yang terakhir itu adalah kita bagaimana uh, mempresentasikan ide ya. Dan hari ini kita akan masuk ke mempresentasikan karya desain. Nah, mungkin saya akan langsung masuk saja. Dalam mempresentasikan karya desain ini ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mengidentifikasi elemen-elemen dalam komunikasi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi prinsip komposisi visual dan prinsip desain dalam persiapan pemaparan konsep desain. Kemudian yang ketiga, memaparkan keterhubungan proses kerja desain secara menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, dan terakhir adalah menampilkan hasil karya desain. Nah, saya akan awali dari mengidentifikasi elemen-elemen dalam komunikasi. Nah, kemarin kan kita sudah belajar bagaimana caranya kita mengkomunikasikan ide tentang desain. Nah, kemudian setelah mengkomunikasikan, akhirnya nanti kita akan mendapatkan feedback dari ya klien kita atau dari yang memiliki project begitu kan ya. Bagaimana hasil desain akhir yang diharapkan itu seperti apa. Nah, di sini sekarang kita akan mencoba untuk bagaimana mempresentasikannya. Nah, dalam mempresentasikan itu tentunya kita harus tahu beberapa komponen atau beberapa hal. Yang pertama, ini menyangkut masalah komunikasi ya. Jadi yang pertama kita harus tahu komunikator. Siapakah komunikator itu? Komunikator itu adalah orang yang ingin menyampaikan pesan. Nah, orang yang ingin menyampaikan pesan ini siapa? Adalah mereka yang memiliki proyek. Nah, di sini disebutkan di batasan variabel ya, yang dimaksud dengan komunikator merupakan pihak subjek penyampai pesan dalam hal ini klien atau penyedia proyek. Nah, singkat saja kemarin kan kita sudah mencoba untuk mendampingi para pelaku UMKM ya supaya ya bisnis mereka ini bisa dikenal oleh orang. Nah, ini kan tentunya mereka akan memiliki produk ataupun jasa. Nah, bagaimana produk atau jasanya bisa dikenal dengan orang ini tentunya kan harus menggunakan media. Misalkan medianya salah satunya menggunakan sosial media. Dan kemudian uh, untuk penyampaian pesannya bisa menggunakan gambar ataupun menggunakan video. Nanti ditambah dengan deskripsinya ya gitu kan. Jadi bentuknya ada beberapa ya, ada beberapa uh, ya bentuk pesan. Jadi tadi bisa gambar, bisa video ataupun bisa juga teks. Nah itu. Tentunya pesannya juga harus jelas, pesan yang disampaikannya apa kan harus jelas, dan memang ya pesan yang disampaikan juga kepada siapa juga harus jelas. Nah, di sini ya elemen-elemen komunikasinya maka kita harus paham. Nah, kemudian yang kedua adalah pesan, pesan yang disampaikan.
Nah, pesan yang disampaikan juga memang harus jelas pesannya apa. Kemudian yang ketiga adalah pesannya disampaikan kepada siapa. Maka di sini adalah komunikan ya. Jadi komunikan itu adalah pihak yang menerima pesan atau receiver-nya. Nah, itu. Nah, tapi di samping itu tentunya supaya pesan yang disampaikan oleh kita baik, kemudian juga tepat sasaran, maka kita harus tahu juga siapa kompetitor kita. Maka di sini ada elemen komunikasi, di sini adalah kompetitor ya. Nah, walaupun ini hanya sebagai pembanding. Jadi kompetitor itu sebagai pembanding. Nah, misalkan kita akan promosi produk. Nah, sebelum kita mempromosikan produk, tentunya kita harus melaksanakan riset terlebih dahulu. Kita harus riset siapa kompetitor kita. Nah, bagaimana kompetitor kita menyampaikan informasinya atau mempromosikan produknya, mempromosikan ya produk ataupun jasa yang ingin dijual. Nah, setelah kita tahu hasil riset, tentunya nanti kita menentukan strategi apa yang cocok. Nah, apakah pesannya perlu diperbaiki, begitu kan? Ataupun medianya juga harus mungkin melihat yang lebih tepat sasaran ini seperti apa. Maka kita juga harus tahu siapa audiensnya, siapa komunikannya, kepada siapa pesan kita akan disampaikan. Nah, tentunya dengan melakukan riset kompetitor terlebih dahulu, kita akan bisa menentukan strategi dengan tepat. Bagaimana nanti kita menyampaikan pesan yang baik. Nah, kemudian metode yang tepat seperti apa, media yang tepat juga apa begitu kan itu. Nah, ini termasuk di elemen yang mana? Elemen yang pertama. Kemudian elemen yang kedua, mengidentifikasi prinsip komposisi visual dan prinsip desain dalam persiapan pemaparan konsep desain. Nah, anggap saja kemarin kita sudah melakukan, kan kita sudah membuat tugas kan? Nah, masih ingat tugas terakhir itu apa? Membuat video atau gambar kemarin? Gambar dan video, Pak. Gambar dan video untuk diupload di mana? Di Instastory. Di Instagram Instagram. Story ya. Oke, Ya. Instagram Story. Anggap saja itu sebagai pesan yang disampaikan oleh Anda. Gitu kan ya? Anggap sebagai pesan yang disampaikan gitu kan ya. Yang menyampaikan pesannya siapa? Anggap saja itu sebagai pihak pertama atau tadi komunikatornya gitu kan ya. Terlepas apakah komunikatornya orang lain, apakah komunikatornya Anda gitu kan itu. Nah, kemudian di sini. Nah, kalau kita lihat, kita akan identifikasi prinsip komposisi visual. Artinya, di sini menyusun metode desain secara tepat dengan proses kerja desain yang berkesinambungan. Kemudian yang kedua, menelaah penggunaan media pada karya desain kesesuaiannya dengan konsep desain. Yang ketiga, menelaah penggunaan elemen visual dalam karya desain kaitannya dengan konsep desain. Dan yang keempat, menelaah penggunaan komposisi layout elemen visual dalam karya desain kesesuaiannya dengan konsep desain. Nah, ini ya. Nah, jadi di sini kalau dilihat, nah, di yang tadi ya, tadi metode desain itu apa? Metode desain itu adalah cara atau prosedur yang ditempuh dalam mewujudkan sebuah karya desain. Kemudian ada proses kerja desain, merupakan rangkaian tindakan yang berurutan atau tahapannya sehingga menghasilkan luaran desain yang efektif seperti apa. Jadi nanti output yang dihasilkan ini akan seperti apa tergantung daripada tahapan-tahapannya. Nah, kemudian selanjutnya, elemen visual. Jadi elemen visual yang dimaksud dapat berupa titik, garis, bidang, ruang, tekstur, warna. Kemudian komposisi elemen visual bisa berupa tipografi, fotografi, dan ilustrasi ya. Ini yang dimaksud yang tadi kan. Yang dimaksud di sini. Ada metode desain, proses kerja desain, elemen visual, komposisi layout elemen visual. Nanti ini materinya bisa Anda download ya di ruangmu. Itu. Nah, jadi ketika kembali ya, ketika kita kemarin menyampaikan informasi melalui Instagram Story gitu kan ini. Walaupun misalkan ini hanya bisa diaksesnya hanya 24 jam. Tetapi nah, pesan yang disampaikan itu apakah di sini memenuhi metode desain kemudian eh,
dan juga gitu kan ya memenuhi proses kerja desainnya misalkan berkesinambungan atau tidak gitu kan. Ini kita harus harus bisa ditelaah itu. Nah, kemudian penggunaan elemen visualnya tepat atau tidak kan? Tadi kan ada titik, garis gitu kan, ruang, warna dan lain sebagainya begitu kan. Nah, kemudian yang terakhir adalah komposisi atau layout elemen visual ya, apakah misalkan tipografi gitu kan ya, fotografi dan lain sebagainya. Nah, ini misalkan sesuai atau tidak. Nah, ini tentunya kita bisa lakukan analisis ya, atau kita lakukan identifikasi terhadap prinsip komposisi visual dan prinsip desain. Nah, kemudian yang ketiga adalah memaparkan keterhubungan proyek kerja desain secara menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, jadi sebelum kita eh, apa namanya buat mock up-nya atau mungkin Anda kemarin itu dinamakan apa namanya purwarupa ya atau dummy-nya. Tentunya desain yang kita buat ini harus berdasarkan desain brief dan project brief. Nah, jadi ketika kita membuat desain kemarin tuh ya memang harusnya mengacu dari sini dulu. Oh, ada project briefnya, ada desain briefnya, begitu kah? Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita menguraikan latar belakang, identifikasi, dan analisis permasalahan secara komprehensif. Nah, yang ketiga adalah menggambarkan strategi dan konsep desain sebagai rekomendasi solusi. Nah, ini ketika sudah ada acuannya melalui project brief dan bagaimana cara membuat ya desainnya gitu kan, mulai pesan-pesan yang memang disampaikan menggunakan desain brief gitu kan ya. Nah, di sini kan keren sekali ya. Bahkan eh, desain yang kita buat itu yang sudah berupa purwarupa sebelum kita presentasikan di sini harus memuat latar belakang, kemudian juga di sini bisa apa namanya mengidentifikasi ya analisis permasalahannya sehingga nanti ketika melihat permasalahan yang terjadi itu misalkan bahwa dalam proyek sekarang itu tujuannya untuk apa. Nah, apakah sudah menyelesaikan masalah atau tidak? Nah, di sini maka bahwa pada saat kita menyampaikan atau mempresentasikan hasil karya desain kita, bahwa hasil karya desain kita ini sudah menggambarkan strategi dan konsep desainnya sebagai rekomendasi daripada solusi. Artinya apa? Artinya bahwa desain kita merupakan solusi atas masalah yang terjadi. Nah, itu. Baru yang terakhir nih. Oke, masih ada ya. Kemudian menggambarkan karya desain yang direkomendasikan sesuai konsep dengan argumentasi secara sistematis. Ya, jadi pada saat kita melakukan presentasi, ya, bahwa desain yang kita rekomendasikan ini harus ya apa namanya merupakan ya konsep ya atau merupakan ya karya desain yang direkomendasikan gitu kan ya. Itu sesuai dengan ya apa namanya sesuai dengan argumentasi tentunya ya kita harus membuat argumentasi yang bagus gitu. Nah, ini yang terakhir adalah bagaimana menampilkan hasil karya desain. Nah, karena kemarin eh, ya Anda sudah membuat ininya ya, sudah membuat apa namanya ya desainnya. Kemarin kan bisa berupa foto ataupun video ya sudah ya. Nah, sekarang kita mempresentasikan. Jadi mempresentasikan itu kita melakukan presentasi gitu kan ya. Anggap saja yang Anda sudah buat itu kemarin merupakan purwarupanya. Walaupun itu sudah aslinya, sudah jadinya begitu kan ya. Tapi kan mungkin bisa jadi nanti ada revisi begitu kan ya. Nah, jadi nanti Anda presentasikan. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa Anda harus mempresentasikan arahan konsep visual dari tahapan pengembangan dan hasil karya desain secara lengkap, baik dalam bentuk tulisan, gambar maupun lisan. Jadi Anda membuat PPT ya, PowerPoint. Nah, jadi mempresentasikan itu ya, mempresentasikan hasil desain Anda. Nah, bagaimana caranya nanti? Nah, di sini mempresentasikan purwarupa dummy yang mendekati hasil akhir. Nah, anggap saja yang sudah Anda buat itu sebagai dummy-nya atau purwarupanya, begitu kan ya. Ini kita nanti akan presentasikan. Nah, itu. Jadi nanti tugasnya apa kalau begitu? Nah, kita lihat langkah-langkah ini. Jadi tugasnya adalah yang pertama, gitu kan ya. Jadi tugasnya Anda membuat presentasi karya desain. Nah, jadi yang pertama bahwa
desain yang Anda buat itu gitu kan, itu adalah pesan gitu kan ya. Nanti kita identifikasi. Nah, jadi Anda tentukan komunikatornya siapa, kompetitornya siapa saja, pesan yang ingin disampaikannya apa, kemudian komunikan ini ditujukan kepada siapa. Oke, baik. Kira-kira ini bisa dipahami sampai sini? Jadi kita akan menyampaikan pesan itu komunikatornya siapa. Jadi komunikator itu adalah orang yang ingin menyampaikan pesan. Nah, kemudian kompetitornya siapa? Ada nggak produk yang sejenis begitu kan? Ada nggak perusahaan yang sejenis atau usaha yang sejenis yang sudah begitu kan? Kita kan analisis. Nah, pesan yang ingin dia sampaikannya apa? Pesannya apa misalkan? Pesannya adalah untuk memperkenalkan produk atau jasa yang ingin dijual gitu kan ya. Misal gitu. Nah, kemudian komunikannya siapa? Komunikan itu adalah audiensnya. Orang-orang yang akan melihat pesan kita itu atau yang akan menerima pesan kita siapa? Misalkan dia adalah seorang laki-laki usia 20 sampai dengan 35 tahun. Nah, gitu kan ya. Dia hobinya adalah membaca, kemudian jalan-jalan. Nah, setelah itu apalagi gitu kan ya. Nah, ada hobinya gitu kan itu. Nah, kemudian setelah itu dia apalagi pekerjaannya apa? Ya, pekerjaannya misalkan dia sebagai seorang konten kreator gitu kan ya. Ini kan pekerjaan gitu kan. Itu misalkan penghasilannya berapa? Kalau perlu juga misalkan penghasilannya adalah rata-rata 25 juta per bulan misalkan begitu. Nah, boleh Anda sampaikan seperti itu ya. Nah, itu namanya apa? Itu namanya komunikan ya. Dalam digital marketing itu disebutnya sebagai apa? Sebagai customer persona atau buyer persona. Nah, mungkin ya itu yang bisa Anda lakukan begitu kan. Oke. Nah, kalau metode tinggal disesuaikan apa aja gitu kan. Nanti menggunakan metodenya bagaimana. Dalam pembuatan karya desain ini prosesnya apa saja. Misalkan langkah persiapan apa yang perlu dilakukan. Oh, saya persiapannya adalah saya membuat ini ya. Mulai dari misalkan kita membuat kalender konten gitu kan, menyiapkan alat dan bahan, baru melakukan proses produksi begitu kan ya sampai dengan terakhir. Nah, gitu. Oke ya, ini ya. Ini nanti Anda telah lagi. Secara lengkap, keterangannya ada di sini, ya, ada di bagian batasan variabel, ya di konteks variabel. Oke. Baik, sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, silahkan dibuka kameranya. Ya, kalau belum ada, silahkan dibuka kameranya. Ah, oke. Ini lagi pada di mana nih? Ini Pak siapa? Pak Daily siapa nih? Daily video. Oh, Bilal, Bilal Pak. Pak Lagi Bilal. Pak Ya, di mana Pak? di sekolah. Wah, di sekolah keren sekali ya. Sambil Mohon maaf telat Pak. sambil bekerja, sambil apa namanya kuliah ya keren sekali ini. Lagi UAS Pak. Oh, lagi UAS. Oke, oke, oke. Oke, kalau gitu kita tidak berlama-lama ya, Pak. Iya. Yang penting tugasnya sudah dipahami. Paling nanti di record saja ininya ya. Apa di style saja recordnya. Saya sudah ini gitu kan. Iya, Pak. Oke, baik. Kalau gitu saya hitung sampai 3 ya. Silakan dilihat kamera. 1, 2, 3. Oke, bentar ya, saya kirim dulu ke grup. Nah, jangan lupa presensinya diisi ya. Mungkin saya tidak bantu nih, jadi saya tidak bisa untuk membantu teman-teman mengisikan presensi. Tapi presensinya jangan lupa diisi malam ini sampai pukul berapa? Sebelum pukul 23, 24 mungkin ya. Ya, pokoknya 23.59 mungkin masih bisa. Tapi diusahakan lebih cepat, lebih bagus. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada yang ikut komputer office. Saya office Pak. Office Ikut ya. Pak, ikut Pak. Oke, untuk office ya, mohon maaf ya kita nanti akan mulai pukul 13 ya. Ya, eh, Iya. ya biasanya kita apa namanya kita rapel, tapi hari ini
Ini supaya nggak bentrok nih, karena mungkin sebentar lagi saya sudah ada di dunia lain gitu kan, dan mungkin mohon maaf gitu kan ya. Kita gimana nih? 13 ya? Oke. 13 aman? Insya Allah aman. Insya Allah aman ya. Oke. Nanti kalau kumpul semua, insya Allah tidak lama-lama lah, gitu kan ya. Paling lama 30 menit, begitu. Oke. Iya Pak. Baik, baik kalau begitu kita akhiri dulu pertemuan kali ini dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya ya. Sama-sama. Dan mari sama-sama kita tutup. Pantun, Pak, pantun. Oke, kita tutup dengan pantun. Oke, Oke, siap, Pak. pantunnya pengen yang cepet aja ya. Ya, Oke, yang cepet aja. Burung Ini saya irian, juga burung punya pantun, cendrawasih gitu. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, siap, Pak. Oke, Pak Wahab, gimana pantunnya, Pak? Kalau lah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Oke, Kalau lah ada cakep. umur panjang, semoga kita berjumpa kembali. Amin ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas segala perhatiannya semuanya ya. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan sukses Amin. selalu. Oke, baik. Kalau gitu saya akhiri dari sini ya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.